Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skar Ajeng Pangestika, NIM 20070260899 dari kelas Gizi 3C. Saya akan mempresentasikan hasil penilaian konsumsi pangan metode food recall dan food record. Latar belakang, penilaian konsumsi pangan adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan status gizi per orang atau kelompok. Survei konsumsi pangan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran umum konsumsi pangan individu menggunakan metode food recall dan food record dalam rangka menilai status gizi secara tidak langsung. Metode yang digunakan dalam survei konsumsi pangan individu ini adalah food recall dan food record, di mana metode food recall berfokus pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktualnya. Biasanya dimulai sejak ia bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Pada metode ini cukup sederhana karena hanya membutuhkan alat tulis untuk mencatat dan food model untuk lebih mempermudah responden dalam mengingat. Kemudian ada metode food record, difokuskan pada proses pencatatan aktif responden terhadap semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 1 hari penuh. Responden diminta untuk mencatat semua yang ia makan dan minum setiap hari dalam ukuran rumah tangga atau menimbang dalam ukuran berat. Selain itu, cara pengolahan juga perlu dituliskan. Di sini saya mendapatkan responden untuk food recall yaitu laki-laki dengan umur 21 tahun, berat badan 73 kg dan tinggi badan 172,5 cm. Pekerjaannya adalah seorang mahasiswa. Pada waktu sarapan, ia mengonsumsi nasi kuning, kering tempe, oseng bihun, dan air putih. Untuk makan siang, dia mengkonsumsi nasi putih, telur dadar, orek tempe, dan minum es teh manis. Kemudian untuk makan malam, ia mengkonsumsi nasi goreng dengan bahan nasi putih, telur ayam, babat. Untuk minumnya, ia meminum es teh manis. Dalam perhitungan DKBM Food Recall didapatkan total kalori yang ia makan selama 24 jam yaitu sebesar 1173,59 kalori. Protein sebesar 41,88 gram, lemak 51,95 gram, dan karbohidrat 132,34 gram. Pada perhitungan kebutuhan gizi menurut rumus IOM didapatkan kalori yaitu 2866,65 kalori. Untuk kebutuhan proteinnya sebesar 107,50 gram protein. Kebutuhan lemak 79,62 gram, kebutuhan karbo 430 gram dengan IMT responden 24,57 kategori normal. Pada rumus Mifflin didapatkan hasil kebutuhan energi sebesar 2562,18 kalori, kebutuhan protein 96,08 gram, kebutuhan lemak 71,17 gram, kebutuhan karbo sebesar 384,32 gram. Dari hasil tersebut didapatkan persen kecukupan gizi untuk tingkat kecukupan energi sebesar 44%, yaitu tingkat kecukupan energi sangat kurang. Pada tingkat kecukupan protein didapatkan 64%, dalam kategori tingkat kecukupan protein sangat kurang, dan tingkat kecukupan lemak 17,64% dengan kategori tingkat kecukupan lemak kurang,
Dan yang terakhir, tingkat kecukupan karbohidrat sebesar 19,97% dengan kategori tingkat kecukupan karbohidrat kurang. Yang kedua, saya mendapatkan responden untuk food record, yaitu seorang perempuan berusia 19 tahun, berat badan 48 kg, tinggi badan 151,5 cm, dengan pekerjaan sebagai mahasiswa. Untuk waktu sarapan, dia mengonsumsi nasi putih, ikan mujair goreng, dan ayam goreng. Kemudian meminum air putih. Pada pukul 11 siang, dia mengonsumsi buah apel dan teh hangat. Pada pukul 13.30, dia mengonsumsi nasi putih, sayur asam dengan rincian bahan labu, kacang panjang, dan wortel dengan lauk telur dadar. Pada selingan sore, ia mengonsumsi pisang rebus dan kopi hangat. Untuk makan malam, ia mengonsumsi nasi putih, ikan mujair. Pada hasil perhitungan DKBM Food Record didapatkan total kalori yang ia makan selama 1 hari penuh sebesar 919,98 kalori. Protein sebesar 26,3 gram, lemak sebesar 28,51 gram, dan karbohidrat sebesar 123,1 gram. Kemudian dihitung menurut perhitungan kebutuhan gizi rumus IOM, kalori yang seharusnya dipenuhi yaitu 1893,18 kalori, protein yang seharusnya dipenuhi yaitu 71 gram protein, lemak 52,58 gram, karbo 283,97 gram. Kemudian pada rumus Mifflin, kebutuhan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 1756,3 kalori, protein sebesar 65,86 gram, lemak sebesar 48,78 gram, dan karbohidrat sebesar 263,44 gram, dengan IMT responden 20,89 kategori normal. Tingkat kecukupan gizi responden yaitu tingkat kecukupan energi sebesar 40,88% dengan kategori tingkat kecukupan energi sangat kurang, tingkat kecukupan protein sebesar 43,83% dengan tingkat kecukupan protein sangat kurang, tingkat kecukupan lemak sebesar 11,40% dengan tingkat kecukupan lemak kurang, dan tingkat kecukupan karbohidrat sebesar 21,88% dengan tingkat kecukupan karbohidrat kurang. Pembahasan pada responden food recall yaitu dengan umur 21 tahun, berat badan 73, tinggi 172,5, didapatkan hasil konversi menjadi zat gizi kalori yaitu 1173,59 kalori, protein 41,88 gram, asupan lemak 51,95 gram, dan asupan karbohidrat sebesar 132,34 gram. Jika dibandingkan asupan responden dengan kebutuhan gizi, responden tidak sesuai karena pada asupan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan per hari responden. Untuk responden food record yaitu juga sama, tingkat kebutuhan masih kurang jika dibandingkan dengan asupan responden dengan kebutuhan harian. Kesimpulan, asupan responden food recall masih belum mencukupi kebutuhan hariannya dibandingkan dengan rumus IOM dan Mifflin masih terpaut jauh. Begitu juga pada responden food record yang asupan gizinya tidak sesuai dan masih kurang jika dibandingkan dengan asupan harian rumus IOM dan Mifflin. Kemudian di sini ada lampiran ketika saya melakukan survei food recall, dan ini lampiran untuk metode food record.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.